Cek apakah ada suaranya, Bapak Ibu? Ada, Bu. Baik. Sambil menunggu yang lain, kita awali saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang tak terhingga sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan webinar Kombel Mandi SDN Pasir Karengi dengan tema Diseminasi Membangun Budaya Positif di Sekolah. Dalam webinar ini, narasumber memaparkan materi bagaimana pentingnya budaya positif, terutama di sekolah atau lingkungan pendidikan. Karena dengan budaya yang positif akan mempengaruhi terhadap lingkungan sekolah itu sendiri. Tak lupa sholawat serta salam semoga kita tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pasir Karengi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pasir Karengi beserta jajarannya. Tak lupa Bapak Ibu hadirin yang mengikuti webinar hari ini. Bapak Ibu hadirin, perkenalkan saya yang akan memandu acara hari ini dari awal sampai selesainya acara. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan program, selanjutnya ada tanya jawab, dan yang terakhir doa disertai penutup. Demikian serangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dan untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, supaya lebih hikmat lagi, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Kurang setahun apa yuk? Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu hadirin mohon untuk duduk tegak. Ya, Kak, iya. Bantuan sama gimana gitu. Kebetulan saya berobok kegiatan sebelah. Bentar dulu.
Ini yang berapa ya? Ini. Kami yang nanti daftar, gak daftar. Oh. Iku mau sing mau, iku disimulasi. Sing wis daftar, ono mau. Kan kita sejak pertama harus gak daftar. Baik, terima kasih. Bapak Ibu dimohon duduk seperti biasa kembali. Baik, terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk seperti biasa kembali. Ya, acara selanjutnya yaitu merupakan acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Oleh narasumber yaitu mengenai yang pertama apa itu budaya positif, yang kedua bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah, selanjutnya bagaimana pentingnya budaya positif di sekolah. Baik, langsung saja mari kita mulai pemaparan materi hari ini. Untuk itu kepada Bu Rosma, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ibu Ranti Puspa Delima atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pasir Karembi, yang saya hormati Ibu dan Bapak guru SDN Pasir Karembi, dan tentunya tak lupa juga yang saya hormati seluruh peserta webinar yang sudah bergabung di komunitas belajar Sri Kandi pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Perkenalkan, nama saya Rosmayati, unit kerja dari SDN Pasir Karembi Subang, dan saya calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pentingnya disiplin positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4. Saya berharap diskusi kita nanti dapat memberikan wawasan baru serta manfaat bagi kita semua. Baiklah, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan saya paparkan pada kesempatan siang hari ini, yaitu di sini ada 1, perubahan paradigma belajar, 2, disiplin positif, 3, motivasi perilaku manusia, 4, posisi kontrol guru, 5, keyakinan kelas, 6, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang
berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini itu sangat menekankan bahwa siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran. Metode dalam pembelajaran bukan lagi metode ceramah atau teacher center, tetapi siswa didorong untuk lebih aktif, terlibat dalam menemukan dan memproses informasi secara mandiri. Pembelajaran disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan potensi masing-masing siswa. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus tahu dulu kemampuan dasar siswa itu apa. Karena kemampuan siswa itu berbeda-beda ya. Jadi jangan sampai siswa itu tertekan dengan pembelajaran yang kita buat. Contohnya misalkan ada siswa yang belum bisa baca, tetapi kita menuntut siswa tersebut disamaratakan tugasnya dengan siswa lain yang sudah lancar membaca. Itu akan membuat siswa tersebut minder atau kurang percaya diri. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru ini, guru itu dituntut agar mengetahui apa kebutuhan yang mereka butuhkan dalam pembelajaran. Dan di dalam pembelajaran ini juga tidak hanya sekedar mengubah metode pengajaran saja, yang tadinya teacher center menjadi student center, tetapi juga mengubah cara kita melihat tujuan pendidikan itu sendiri. Dari sekedar transfer pengetahuan menjadi proses yang membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berinovasi, dan siap menghadapi tantangan dunia modern. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik atau mendisiplinkan siswa yang berfokus pada pengembangan perilaku yang baik melalui hubungan yang positif, saling menghormati, dan pemberian arahan yang konstruktif. Alih-alih menggunakan hukuman atau kontrol yang ketat, disiplin positif menekankan pada pemberian dukungan. Jadi bukan lagi hukuman kepada anak itu, tetapi lebih ke dukungan dan panduan agar siswa itu belajar mengelola perilaku mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk membentuk anak-anak menjadi seorang individu yang percaya diri, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kaitannya antara motivasi perilaku manusia ini dengan disiplin positif yaitu sangat erat karena disiplin positif secara langsung berhubungan dengan cara memotivasi individu, terutama anak-anak, untuk mengembangkan perilaku yang baik tanpa menggunakan hukuman yang merusak motivasi intrinsik mereka. Nah, di sini adapun motivasi perilaku manusia ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri, dan juga motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, yang nomor 1 bisa dilihat, yang nomor 1 yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin ini karena terpaksa dan dia takut dihukum oleh gurunya. Jadi bukan dorongan atau inisiatif diri sendiri, tetapi karena rasa takut dihukum, makanya anak-anak itu menjadi disiplin gitu. Jadi bukan terlahir dari dirinya sendiri, tetapi dari ketakutan itu, takut dihukum. Nah, selanjutnya ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid itu melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tidak membangun pemahaman yang mendalam tentang perilaku yang baik. Jadi anak ini, jadi mereka itu
disiplin karena ingin sesuatu gitu, dihargai, ingin penghargaan dari gurunya. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh dari dalam diri atau intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu karena mereka benar-benar ingin melakukannya. Jadi bukan karena tekanan eksternal lagi. Kalau tadi kan eksternal karena ketakutan, karena takut dihukum. Terus yang kedua ada dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi intrinsik ini berasal dari dirinya sendiri. Disiplin positif mendorong motivasi intrinsik dengan memberikan anak kebebasan untuk memilih, menghargai pendapat mereka, dan memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan orang lain. Hola. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, yang keempat itu ini adalah merupakan kebutuhan yang paling penting ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Coba menurut Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar manusia yang ini, mana yang lebih penting atau dominan? Siapa yang mau bisa menjawab? Pak Agus Kurniawan mungkin? Pak Agus, kebutuhan mana yang lebih penting? Mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kasih sayang dan rasa diterima ya untuk dari Bu Ranti. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak jawaban yang berbeda-beda ya. Kebutuhan yang paling penting untuk kita yang mana. Tetapi menurut saya yang paling penting mungkin bertahan hidup ya. Ya Pak Agus ya. Karena ini adalah kebutuhan paling dasar dan paling penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini meliputi makanan, minum, udara, tempat tidur yang cukup, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi jika kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Manusia tidak dapat memikirkan ya atau mencapai kebutuhan lainnya karena tubuh membutuhkan energi dan kestabilan fisik untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk merasa diterima, dihargai, dan memiliki hubungan yang mendalam. Manusia juga secara alami akan mencari tempat atau situasi di mana mereka merasa terlindungi dari bahaya, ketidakpastian, dan ancaman. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini membantu manusia untuk merasa dihargai. Jadi kebutuhan ini adalah lebih ke perasaan. Jadi ingin dihargai oleh orang lain serta merasa kompeten dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu kebebasan. Dan terakhir adalah kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan adalah bagian penting dari kesejahteraan emosional dan psikologi. Dapat melalui aktivitas yang mendatangkan kebahagiaan, kepuasan pribadi, manusia dapat mengisi kembali energi mereka. Jadi, selain dari yang keempat tadi, kesenangan juga ini sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia karena dengan kesenangan kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri maupun dengan orang lain.
Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol atau restitusi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, secara tidak sadar, mungkin kita seringkali menjadi 5 posisi kontrol ini, melakukan ini dengan anak-anak. Tetapi kita secara tidak sadar melakukannya ya. Nah, kadang kita menjadi seorang penghukum, kadang kita juga menjadi seorang pembuat rasa bersalah. Mungkin kita pernah jadi teman, pemantau, maupun biasanya kita pernah jadi manajer. Nah, 5 posisi kontrol restitusi ini menggambarkan cara yang berbeda dalam menangani masalah perilaku. Dari penggunaan otoritas dan paksaan hingga pendekatan yang lebih kooperatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu individu belajar memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang membangun harga diri dan memperbaiki hubungan, menciptakan perubahan perilaku yang lebih tahan lama dan positif. Untuk lebih memahami lagi perbedaannya, berikut ada contoh kasusnya. Untuk lebih memahami, ini ada contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya ada seorang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita menjadi seorang penghukum atau guru menjadi seorang penghukum, pasti guru tersebut akan langsung berbicara, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi seolah-olah siswa itu langsung dihukum gitu, tidak ada pertimbangan lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini contoh contoh kalimatnya, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi lebih anak-anak itu lebih disalahkan gitu sama gurunya. Jadi anak-anak jadi nantinya teh lebih merasa rendah diri dan takut dan rasa bersalah kepada gurunya. Yang ketiga, menjadi seorang teman. Nah, di sini guru itu lebih menjadi seorang teman. Jadi kayak, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Lain kali nanti kamu perbaiki atau nanti kamu pakai lagi atribut yang lengkap gitu. Jadi serasa kayak kita itu sama murid itu kayak partner, kayak teman gitu ya. Terus yang keempat yaitu pemantau. Nah, di sini sebagai seorang pemantau, guru itu memantau. Jadi lebih ke kayak kita itu sebagai kayak manajer lagi, tetapi belum sampai ke sana. Nah, ini contoh kalimatnya, kamu udah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi ada kebijakan lagi gitu kalau pemantau. Dan yang terakhir, di sini ada manajer. Nah, di sini manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, jadi di sini ada sharingnya. Ada sharingnya. Jadi ada masukan dari guru, ditanya dulu alasannya kenapa, terus masukannya apa. Jadi lebih bagus itu jadi manajer ya Bapak Ibu ya daripada jadi seorang guru yang penghukum. Karena guru penghukum itu menurut saya akan membekas pada diri anak-anak. Wah, saya pernah dihukum sama bapak ini, sama ibu ini. Jadi membekas ujung-ujungnya bukannya mereka apa lebih disiplin, tetapi mereka jadi ada rasa benci gitu kepada gurunya. Nah, baik Bapak Ibu, slide selanjutnya di sini ada pertanyaan. Boleh Bapak Ibu bisa bantu saya? Nah, di sini ada pertanyaan tentang yang tadi, ada yang menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Silakan untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Baik, mangga Saya Bapak Ibu. kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa tuh, Ibu Bapak? Barangkali ada yang ingin menjawab. Mungkin sebagai
pemberi itu apa sih, pembuat prasel. Mungkin membuat rasa bersalah ya. Iya betul. Betul Bu Ranti, karena saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kayak yang apa namanya, menyalahkan gitu ya, lebih menyalahkan. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Betul. Ayolah lakukan demi saya ya. Utari deh. Membuat rasa bersalah. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Teman. Oke, selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Oke. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa tuh kira-kira? Menghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya? Menghukum. Hukuman. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Membuat rasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Menghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kira-kira apa? Pemantau. Mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan gagal? Karena konsep hukuman dan penghargaan ini tidak bisa apa namanya? Pendekatan ini hanya mengontrol perilakunya saja secara sementara dan tidak membantu pengembangan motivasi intrinsik, tanggung jawab pribadi atau pemahaman mendalam tentang perilaku yang benar. Jadi konsep ini dikatakan gagal. Nah, di sini ada contohnya hukuman. Di sini kan menyakitkan ya. Tadi saya sudah bilang hukuman itu akan membekas di dalam hati gitu. Jadi tidak bagus untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dan selanjutnya ada penghargaan di sini juga konsep disiplin dengan identitas gagal karena sama kayak hukuman. Jadi mereka itu sementara saja gitu, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada kesempatan pasti seperti itu lagi. Nah, di sini ada penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan karena sifat iri dari teman-temannya kan bisa saja. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan terakhir merampas hak menghargai dirinya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, untuk yang konsekuensi sendiri, ini dianggap sukses dalam konsep restitusi karena mereka mengajarkan tanggung jawab, pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti empati dan pemecahan masalah. Nah, pendekatan ini membantu individu belajar dari kesalahan mereka dengan cara yang membangun harga diri, memperbaiki hubungan, dan mengurangi perilaku negatif secara lebih efektif dibandingkan dengan yang tadi, hukuman dan penghargaan. Adapun konsekuensi,
Di sini penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan restitusi di sini ada murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi konsekuensi dan restitusi ini kayak kita lebih menghargai anak gitu, nggak langsung menjudge bahwa anak itu salah gitu dikasih hukuman. Jadi ini lebih ke sharing gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tindakan guru yang seperti tadi. Mohon dibantu Bapak Ibu, kita diskusi bareng-bareng ya. Nah, di sini ada tindakan guru. Kira-kira masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Konsekuensi. Membersihkan catatan yang dibuat hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ini Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena dia menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira apa? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Iya, betul. Nah, jadi di sini hukuman itu tidak ada kata apa namanya? Tidak ada kata ini. Jadi hukuman itu lebih membekas nantinya kepada anak. Jadi mudah-mudahan kita bukan termasuk guru yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif. Nah, pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi, di sini bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan menjudge anak itu kamu salah, bukan gitu. Jadi lebih ke coba kalian merenungi apa sih kesalahan kamu gitu, lebih ke seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Dan terakhir, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu, konsep restitusi itu menurut saya sangat selaras sekali dengan ajaran Islam. Karena menekankan pendekatan pendidikan yang penuh kasih sayang, tanpa kekerasan, serta mendorong pemulihan dan perbaikan diri. Di ajaran Islam juga mendidik anak itu harus dengan kelembutan, bukan kekasaran. Memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahan
dan mendukung mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh empati. Jadi menurut saya restitusi itu sangat bermanfaat bukan hanya untuk kita sebagai seorang guru kepada siswa, tetapi juga kita bisa lebih ke mendidik anak di rumah juga sama ya seperti itu. Jadi enggak menjudge anak gitu, lebih ke diskusi tentang kesalahannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah kasus. Contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau misalkan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini yang hukuman ya. Jadi guru itu tidak tidak menanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan PR, tetapi langsung dihukum. Disuruh hormat bendera 10 menit katanya. Kalau misalkan kita menjadi seorang guru dengan cara konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi lebih ada kebijakan lagi kalau konsekuensi. Jadi enggak langsung menghukum si anak tanpa menanyakan dulu kenapa alasan anak tersebut. Selanjutnya restitusi. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini guru lebih memberikan kebijakan. Kenapa alasannya? Terus kamu tahu nggak kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Jadi lebih diarahkan si siswa itu. Nggak langsung dijudge bahwa kamu itu salah. Terus guru itu tidak menanyakan penyebabnya kenapa seperti itu. Yang tadi yang di musola diambil nggak? Selanjutnya Musola. Yang tadi Raji pegang. Oh, yang tadi yang di musola bukan, kan mana ada satu di musola. Yang tadi Raji pegang taruh di mana? Tadi dipegang satu ada di musola tapi Baik, mohon maaf kepada Ibu Nurhayati, boleh di-unmute dulu. Ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Sebelum kita kayak tadi menjudge siswa itu tidak mengerjakan PR, kita harus menanyakan dulu kenapa, alasannya apa. Mungkin anak itu kelupaan atau misalkan di rumahnya membantu orang tua sehingga tidak sempat mengerjakan PR. Nah, jadi segitiga restitusi ini kita menanyakan dulu alasannya kepada anak, nggak langsung ngasih hukuman seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah kasus video ya, kasus untuk melaksanakan restitusi. Seperti apa sih segitiga restitusi itu? saupannya dong. Silakan disimak videonya agar kita bisa menjadi seorang guru yang bisa melaksanakan restitusi di sekolah ya. Ada tadi udah saya pinjam saupan di situ tuh sama Bu Dita. Itu tinggal ini doang, yang ini sih aman nih ya. Rak tengah ya, lihat deh. Ya, rak tengah mah nggak ini, nggak ada apa. Ya, nggak ada rayap ya tengah ya kan? Tuh. Enggak.
Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara video tadi terdengar? Tidak, tidak terdengar, Ibu. Oke, baik. Sebentar ya. Kasus 1. Siswa makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Sudah istirahat? Sudah. Sudah makan dulu? Sudah. Kira-kira Fakih tahu nggak kenapa Fakih Ui panggil ke sini? Karena iya, Fakih makan jajan di kelas ya. Pada saat jam pelajaran ya. Oke, kira-kira kalau makan di kelas pada saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau betul nak? Salah. Salah, iya. Fakih sebenarnya makan itu adalah kebutuhan manusia. Woi juga kalau lapar pasti makan ya. Tapi kita harus tahu kapan, di mana dan waktu yang tepat untuk makan. Iya, kira-kira kalau Fakih makan pada saat jam pelajaran itu perbuatan yang salah apa benar ya? Salah. Salah. Oke. Ibu mau tahu Fakih kenapa makan di kelas pada saat jam pelajaran? Kenapa? Karena belum sarapan. Oh, belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena takut telat sekolah. Telat sekolah. Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9. Berarti agar Fakih besok pakai makan di kelas lagi harus apa ya? Harus sarapan dulu ya? Oke. Fakih masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa saja? Satu, bertindak jujur. Kedua, menghargai teman. Terus yang ketiga, tidak makan di kelas. Iya, tidak makan di kelas. Saat apa? Saat jam belajaran. Iya, jam belajaran. Nanti ketika Fakih makan di kelas pada saat jam pelajaran, itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Tidak. Oke. Di sini Bu Guru tidak akan menghakimi Fakih, tidak akan menyalahkan Fakih, tapi Bu Guru akan membantu Fakih mencarikan solusi agar Fakih tidak makan di kelas lagi. Apa yang harus Fakih perbaiki agar Fakih tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran? Sarapan pagi. Iya, sarapan pagi. Terus apa lagi? Harus tidurnya lebih awal ya, agar tidak terlambat sekolah. Oke, pintar. Nah, sekarang kapan Fakih akan memulai tidak makan di kelas lagi? Besok? Iya, oke. Fakih bisa? Iya. Fakih, Bu Guru hanya ingin Fakih menjadi anak yang taat aturan ya, anak yang pintar, anak yang bertanggung jawab. Pasti Fakih bisa. Ya? Oke, bisa? Kelas dulu. Mulai besok akan berubah? Tidak makan di kelas lagi? Iya. Oke, siap? Siap. Oke, siap Fakih. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tadi contoh dari kasus segitiga restitusi ya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak itu kenapa makan di kelas gitu, tapi lebih ke apa namanya, menggali identitas dulu kenapa gitu alasannya, terus baru menanyakan penyebabnya kenapa seperti itu. Jadi lebih lebih memanusiakan murid gitu ya. Terus juga seperti di video tersebut, guru itu tidak langsung menegur si anak itu di kelas, karena kan anak itu pasti punya rasa malu. Nanti mereka menjadi minder seperti itu. Jadi sebaiknya si anak itu dibawa sama kita ke depan, misalkan ngobrol berdua, tanpa harus langsung apa namanya, langsung eh, menyalahkan anak tersebut gitu. Nah,
Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini mengapa sih keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu saling melengkapi Bapak Ibu dalam membangun lingkungan yang disiplin namun suportif. Jadi keyakinan kelas itu memberikan dasar nilai yang membantu siswa memahami harapan perilaku, sementara segitiga restitusi menyediakan proses pemulihannya yang membantu siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki dampak negatifnya. Ini menciptakan suasana kelas yang tidak hanya mengajarkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pembelajaran emosional dan pengembangan karakter. Dan keyakinan kelas ini, kita kan membuat keyakinan kelas ini dari aspirasi dari murid, bukan hanya peraturan dari gurunya, seperti itu. Oke, selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kegiatan keyakinan kelas itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Jadi di awal tahun pembelajaran baru. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini biasanya kita berdiskusi tentang peraturan. Jadi dirumuskannya itu bareng-bareng sama murid, bukan guru yang membuat peraturan sendiri. Tetapi apa yang mereka butuhkan, kita tuangkan, kita tampung aspirasinya, dan didiskusikan bersama-sama. Jadi lebih ke musyawarah gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan itu dirumuskan dan diyakini bahwa peraturan ini kita yang merumuskan, kita juga yang melaksanakan. Jadi kalau misalkan, kalaupun ada siswa yang melanggarnya, itu akan menjadi keyakinan karena siswa tersebut kan ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir yaitu menempelkan keyakinan di kelas. Nah, ini wajib Bapak Ibu setelah kita membuat berdiskusi, terus menampung semua aspirasi dari anak-anak, musyawarah tentang apa yang menjadi keyakinan kelas kita itu sebagai wali kelas wajib membuat, misalkan membuat secara fisik ya, secara tertulis gitu, dan ditempelkan di dalam kelas. Kenapa ditempelkan? Karena untuk agar setiap hari itu dibaca sama anak-anak. Terus ataupun misalkan mereka ada yang melanggar, mereka akan membaca keyakinan kelas itu yang sudah kita tempel di kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus menurut saya harus dan wajib ditempel di dalam kelas sehingga anak-anak bisa membacanya setiap hari seperti itu. Lalu kemudian di sini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih fleksibel, terus berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan sikap positif anak. Yang kedua berupa pernyataan universal, jadi pernyataan yang umum gitu ya, yang mudah dipahami oleh anak-anak, bukan seperti peraturan-peraturan yang kata-katanya yang tidak dipahami sama anak, tapi lebih ke bahasanya itu lebih dimengerti oleh anak-anak. Lalu selanjutnya dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat. Nah, di sini keyakinan kelas itu tidak harus panjang-panjang ya Bapak Ibu kalimatnya, jadi cukup supaya anak itu tahu dan hafal gitu kata-katanya.
Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, di sini kita harus tahu mungkin setiap kelas itu akan berbeda keyakinan kelasnya. Jadi bagaimana keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi bukan sama disamaratakan satu sekolah keyakinan kelasnya harus sama, enggak. Jadi keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi tidak harus sama dengan kelas yang lainnya seperti itu. Lalu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini wajib hukumnya ya, karena keyakinan kelas itu yang akan melaksanakannya adalah warga kelas atau sekolah itu harus dilibatkan, anak-anak itu harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Biasanya mereka itu harus mengeluarkan inspirasinya. Misalkan satu orang mereka mengeluarkan aspirasinya atau pendapatnya, kita tampung, lalu kita diskusikan dan musyawarahkan bareng-bareng. Jadi keyakinan kelas harus dibuat semua warga kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas ini lebih efektif dari peraturan kelas karena pendekatan ini berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan sikap positif serta memberikan ruang bagi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai penting dalam lingkungan belajar. Keyakinan kelas juga bersifat proaktif bukan reaktif dan mendorong pemahaman dan penginternalisasian nilai dan memperdayakan siswa karena peraturannya dibuat oleh siswa. Nah, dalam keyakinan kelas ini, siswa sering dilibatkan dalam proses menyusun nilai-nilai tersebut, sehingga mereka merasa memiliki pemilikan atau aturan yang ada. Ini memberi mereka rasa partisipasi yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan kelas yang positif. Dan peraturan kelas juga, kenapa tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu cenderung lebih otoriter, di mana guru biasanya menetapkan aturan dan siswa diharapkan mematuhinya. Jadi kalau keyakinan kelas kan lebih fleksibel, kita yang bikin, anak-anak yang bikin gitu ya. Kalau peraturan kelas biasanya condong lebih ke gurunya yang membuat aturan sendiri seperti itu. Dan keyakinan kelas juga sifatnya lebih fleksibel dan dinamis. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke Bu Darata. Baik, terima kasih kepada Bu Rosma atas penyampaian materinya. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu semua untuk pemateri hari ini. Boleh dipijit tombol aplausnya sebagai bentuk apresiasi pemateri. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Ibu hadirin semuanya, yang lainnya boleh diberikan aplaus dulu. Ya, barangkali dari Bu Tari ingin memberikan aplaus. Dari Pak Agus. Apa namanya? Ya. Masya Allah, alhamdulillah untuk pemateriannya sudah selesai. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Tentunya di balik materi yang menarik pasti ada selintas pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Barangkali ada topik yang ingin didiskusikan atau berbagi pengalaman.
maupun menanggapi dari pematerian ataupun mau mengajukan pertanyaan. Nah, untuk itu sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Tanggapan dan pertanyaan kita akan dibagi menjadi beberapa sesi. Nah, untuk setiap sesi sesi sekarang hanya ditujukan untuk 2 orang penanya saja dan dilanjutkan dengan jawaban dari pemateri. Nah, setelah terjawab, maka dapat dilanjutkan ke sesi berikutnya, begitu. Dan untuk sesi pertama kita batasi saja ya, Bapak Ibu, 2 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu atau melalui kolom chat. Baik, mangga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, kita batasi 2 pertanyaan saja ya. Mangga. Oh, dari Ibu Ratna Ugi ingin mengajukan pertanyaan. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi praktik baik hebatnya, dan juga terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan izin kepada saya untuk bertanya pada sesi tanya jawab kali ini. Yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana tips dan trik dari Ibu, bagaimana cara agar seorang guru itu menjadi manajer, bukan menjadi penghukum, apalagi menjadi penghukum gitu. Bagaimana tips dan triknya untuk menjadi seorang manajer? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru ada satu penanya. Mungkin kami sediakan satu pertanyaan lagi ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berbagi praktik, dipersilahkan. Ada yang raiskan lagi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Ratna Ugi. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara agar seorang guru itu menjadi seorang manajer? Tips triknya bagaimana dan bukan sebagai penghukum. Baik, di sini saya juga belum sempurna ya menjadi seorang guru, tetapi dengan dengan belajar gitu ya, kita bisa memulainya dari sekarang, dari hal-hal kecil. Jadi bagaimana sih kita ingin menjadi seorang manajer? Tentunya itu dimulai dari bagaimana kita mengendalikan emosi. Jadi anak-anak itu bagaimana seorang anak itu tidak takut dengan gurunya. Jadi kita sebelum menjadi seorang manajer itu kan berarti sudah bagus ya, sudah sempurna menurut saya sebagai seorang guru. Nah, untuk supaya tidak menjadi penghukum, saran saya, trik saya, cara saya, yaitu dengan cara pendekatan. Jadi bagaimana kita sama dengan anak itu bukan sebagai guru dan murid, tetapi lebih ke orang tua. Terus murid itu menganggap kita teman. Dari sana
itu akan menjadi terjalin hubungan yang baik sehingga anak-anak itu lebih menghargai kita sebagai guru gitu seperti itu. Dan menurut saya kalau misalkan kita sudah dekat dengan anak, terus kan ada pepatah sentuh dulu hatinya, baru pikirannya. Ketika kita menyentuh hatinya dulu, kita dekat dengan anak-anak dulu, itu pasti akan tersentuh pikirannya. Jadi lebih apa ya? Lebih mendengarkan kita gitu. Kalau misalkan ada anak salah juga, pasti akan lebih mendengarkan kita. Seperti itu mungkin Bu Ana, bagaimana jawabannya? Baik, terima kasih Bu Rosma atas penjelasannya. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan PSE ini kepada anak-anak saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna Ugi yang telah mengajukan pertanyaan dan kepada Ibu Rosma yang telah memberikan jawabannya ya. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Lestari. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk di kelas bawah? Gitu ya, Bu ya? Ya, barangkali Bu Rosma mau langsung menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Lestari. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas bawah? Nah, kebetulan tahun kemarin saya berada di kelas bawah ya, di kelas 1, paling bawah sekali. Mungkin cara saya boleh dicontoh sama Ibu. Jadi saya itu sama anak-anak, kalau di kelas atas kan mereka sudah tahu ya disiplin itu apa, sopan santun itu apa, beda dengan kelas bawah. Nah, kita membuat keyakinan kelasnya itu kalau misalkan kelas atas kan kayak bikin apa sih? Kayak bikin tulisan gitu ya di kertas pleno bisa kayak sih sticky note ya. Seperti itu kalau kelas atas, kalau kelas bawah mungkin sama kita dipandu, Bu. Jadi anak-anak kalau misalkan kita masuk ke kelas itu nggak boleh apa namanya nggak boleh telat ya. Terus kata anak-anak biasanya iya Bu. Oh berarti kalau misalkan telat itu baik atau buruk? Buruk Bu. Nah itu bisa menjadi caranya seperti itu Bu. Jadi dipandu sama kita. Kalau anak kelas 1 kan dulu kelas bawah itu kan belum bisa nulis ya. Belum mahir nulis gitu. Jadi lebih dipandu sama kita sih Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Beda dengan kelas atas. Kalau kelas atas biasanya saya memakai sticky note atau apa namanya memberikan sebuah potongan kertas anak-anak diisi gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhan atau keyakinan kelas yang mereka butuhkan di kelas. Seperti itu Bu Tari. Bagaimana Bu? Ada tanggapan lagi? Ya, mungkin itu jawaban dari Bu Rosma. Untuk Bu Tari, bagaimana? Apakah jawabannya sudah puas atau mungkin belum puas? Di-unmute. Mohon maaf, Bu Tari, itu masih di-unmute suaranya. Ya, sudah puas. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Tari. Nah, tadi di sesi pertama sudah 2 pertanyaan ya. Kita masuk ke sesi kedua. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Adrianus. Ya, dari Bapak Adrianus, apakah diperbolehkan menghukum peserta didik yang melanggar kesepakatan kelas? Oh. Peserta didik yang melanggar kesepakatan. Menurut saya ya Pak, sebagai guru yang baik itu kan tadi selain menghukum itu ada yang lebih baik lagi yaitu konsekuensi. Jadi kalau misalkan
kalau ada keyakinan kelas, misalkan si anak itu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas itu harus dengan konsekuensinya. Jadi kalau misalkan mau menghukum, itu harus kesepakatan dulu dari awal sama anak-anaknya. Saya pernah minggu kemarin ada anak yang tidak mengerjakan PR, tetapi anak itu tahu konsekuensinya tidak mengerjakan PR itu seperti apa. Karena dari awal kita membuat keyakinan kelas itu harus dengan konsekuensinya. Misalkan kesepakatan kita nih, keyakinan kelas itu kalau misalkan tidak mengerjakan PR harus apa? Seperti itu mungkin Pak. Misalkan kemarin anak saya tidak mengerjakan PR. Jadi bagaimana konsekuensinya? Ya Bu, harus mengerjakan di saat istirahat. Jadi anak-anak yang lain istirahat, dia mengerjakan PR. Seperti itu mungkin Pak. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita juga harus tahu konsekuensinya. Tapi konsekuensi itu harus dimusyawarahkan dulu dengan anak-anaknya. Mereka setuju atau tidak. Kalaupun mereka misalkan melanggar, mereka kan tahu konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Dan hukuman yang menurut saya hukuman di sini bukan hukuman fisik ya Pak ya. Jangan sampai mereka lari atau gimana gitu. Jadi lebih ke mendidik hukumannya itu lebih nggak kasar lah, nggak fisik gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Tapi ini pengalaman saya Bu. Kesepakatan kelasnya memang yang melanggar kesepakatan kelas itu dihukum. Contohnya tidak mengerjakan PR tadi. Itu baru terjadi tadi siang Ibu. Anak-anak itu mengerjakan PR-nya itu di ruangan perpustakaan. Tapi kenyataannya anak-anak itu bolos. Anak-anak itu lari dari sekolah karena tidak mengerjakan PR di rumahnya. Saya suruh mereka kerja di perpustakaan karena itu kesepakatannya. Tapi kenyataannya waktu dicek mereka bolos. Mereka tidak ada di sekolah lagi. Oke. Bagaimana Mungkin solusinya kalau seperti itu, Bu? Oke, mungkin pengalaman saya ya Pak, kita juga bukan hanya sebagai seorang guru, itu harus dipantau juga Pak. Jadi ketika anak mengerjakan tugas itu jangan sampai nggak diawasi. Kalau misalkan anak SD kan ketika mereka kalau saya ya, ketika mereka mengerjakan tadi yang belum mengerjakan PR, terus sama saya dikasih konsekuensinya, saya biasanya suka di pinggirnya Pak duduk gitu, maksudnya dipantau gitu, nggak sampai di los, kamu ke sana ya ke perpustakaan, tahu-taunya nggak ada, seperti itu sih Pak. Jadi harus dipantau juga si anaknya, jangan sampai sama kita disuruh mengerjakan, tetapi kitanya juga nggak nggak dipantau gitu. Itu kemungkinan anak pasti seperti itu. Kalau misalkan sering kali seperti itu, saran saya lebih baik orang tuanya dipanggil agar lebih lebih peka lah anaknya dan orang tuanya gitu. Ada rasa jerak juga. Tetapi jangan sampai dihukum secara fisik. Seperti itu, Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Tapi kendalanya Ibu begini. Kita kan membahas soal pekerjaan rumah itu di kelas. Terus anak-anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, saya mintanya ke perpustakaan supaya tidak mengganggu teman yang lain. Nah, di perpustakaan itu kan cuman ada pegawai perpustakaan. Dan mereka itu bolos dari sekolahnya. Saya tidak bisa ngawasin karena saya lagi membahas soal pekerjaan rumah di kelas. Yang model seperti itu. Oke, baik. Mungkin saran saya saran saya ya Pak, jangan menyuruh anak melakukan itu, mengerjakan PR itu di pas jam pelajaran Pak. Itu akan kasihan sama anaknya. Jadi anaknya jadi ketinggalan seperti itu. Kalau saya itu biasanya anak itu dikasih tugas mengerjakan PR itu setelah istirahat. Jadi konsekuensinya orang lain istirahat,
si anak ini mengerjakan PR. Jadi kan otomatis dia nggak bisa istirahat. Seperti itu, Pak. Kalau misalkan di saat jam pembelajaran sedang berlangsung, terus anak itu disuruh mengerjakan PR, itu kan berarti kita, apa ya, si anak itu kan ketinggalan gitu, Pak, pembelajarannya. Maksud saya Ibu, Yang lain, pembelajaran itu tadi membahas soal PR itu, menyelesaikan atau memeriksa pekerjaan rumah mereka. Apakah mereka diperbolehkan untuk ikut penjelasan menyelesaikan seperti itu? oke. Mungkin ada kalanya mengerjakannya itu untuk menurut saya Pak, agar lebih terpantau oleh wali kelas atau gurunya, lebih baik mengerjakan PR-nya di depan kelas saja daripada di perpustakaan yang jaraknya jauh dari kelas. Seperti itu mungkin Pak. Ya. Jadi Terima kalau kasih, misalkan di Bu. depan kelas kan kita bisa memantau juga anaknya ada atau tidak gitu. Ya. Daripada di perpustakaan, bisa saja mereka di sana malah leha-leha terus bermain-main, bukan mengerjakan PR. Jadi saran saya lebih baik di depan kelas aja supaya kita bisa mengerjakan bisa memantau anak yang tidak mengerjakan PR dan juga kita bisa fokus di dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih, Bu. Mungkin itu, Bu. Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Boleh sedikit menambahkan, Ibu pemateri? Iya. Mungkin buat pertanyaan dari Pak Adrianus, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Rosma, dan mungkin tambahan dari saya masukan, karena tadi ada sedikit menyinggung segitiga restitusi, mungkin anak juga kalau di saya itu ada program Milo, di mana program itu adalah kita coaching pada anak-anak kita, dan itu terjadwal. Misalnya anak ini minggu ini, anak selanjutnya minggu depan, seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang bermasalah itu akan terbantu sekali Pak. Misalnya anaknya itu tidak mengerjakan PR ya, atau tugas itu berkali-kali. Kita kan tidak tahu ya latar belakangnya seperti apa, alasannya seperti apa. Mungkin kita perlu mengcoachingnya juga gitu. Kita gali lebih dalam lagi, kenapa anak itu bisa tidak mengerjakan PR atau tugas. Mungkin seperti itu, Pak Adrianus, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Ratnandi yang telah menambahkan jawabannya, dan terima kasih juga kepada Pak Adrianus yang telah mengajukan pertanyaan. Dan untuk di sesi ini kita hanya sampai di sesi 2 ya. Di sini ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari Ibu Nur Damayanti. Bagaimana solusi ketika anak melanggar keyakinan kelas? Misalnya, anak sering lupa mengerjakan tugas dengan alasan selalu lupa. Mungkin pertanyaan tersebut masih berkesinambungan ya, seperti pertanyaan dari Pak Adrianus dan penjelasan dari Bu Rosma tadi. Atau Bu Rosma ada yang ingin ditambahkan? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Nur, bagaimana solusi ketika anak melanggar keyakinan kelas, misal anak sering lupa mengerjakan tugas dengan alasan selalu lupa? Mungkin sama jawabannya seperti tadi, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita juga harus membuat konsekuensinya. Jadi jika anak itu melanggar keyakinan kelas tersebut, kita sudah tahu konsekuensinya apa gitu. Dan seperti yang saya sudah jelaskan, yang penting itu hukuman itu bukan berarti fisik. Kalau konsekuensi kan kita sudah memusyawarahkan terlebih dahulu sama anak, dan anak juga sudah mengikutinya. Kita disebut melanggar keyakinan kelas. Seperti itu mungkin Ibu. Ya. Baik. Kepada Ibu Nur Damayanti, bagaimana untuk jawabannya?
Iya, naon, udah. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya terbatas dan untuk sesi pertanyaan hanya dibuka 2 sesi saja. Dan pertanyaan yang terakhir tadi sudah terjawab oleh pemateri kita pada hari ini. Sedikit menambahkan saja untuk keyakinan kelas, mungkin apabila untuk kelas bawah bisa disosialisasikan dengan orang tua, begitu ya, Bu Rasma ya. Tuh. Dan untuk mewujudkan keyakinan yang efektif, bisa didiskusikan dan dikomunikasikan dengan anak itu sendiri, begitu. Untuk pematerian pada hari ini sudah selesai. Untuk pertanyaan pun sudah terjawab semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah mengajukan pertanyaan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemateri pada hari ini yang telah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaannya. Saya berikan aplaus dulu untuk Bapak Ibu hadirin dan pemateri hari ini. Boleh diberikan aplaus Bapak Ibu semuanya? Ya. Baik, sedikit kesimpulan untuk hari ini. Pembelajaran tidak hanya harus fokus pada guru saja, akan tetapi bisa menggunakan pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran tersebut dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun hal yang mendukung hal tersebut diantaranya berupa dorongan, motivasi, baik dari internal ataupun eksternal, kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan dasar yang paling penting yaitu kebutuhan bertahan hidup, karena hal ini kebutuhan paling dasar untuk manusia. Selain itu, kebutuhan dasar manusia juga membutuhkan kasih sayang, rasa dihargai, dan kesenangan. Selanjutnya, dalam menangani masalah perilaku bisa dilakukan dengan 5 posisi kontrol restitusi, yaitu dengan tujuan untuk menciptakan perubahan lebih baik dan dengan mendekatkan diri kepada mereka. Restitusi tersebut bisa menggunakan dengan segitiga restitusi. Dan hal yang mendukung selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas atas persetujuan anak dan guru, disertai dengan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama. Sampailah kita pada acara penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga webinar hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh partisipan pada hari ini yang telah aktif mengikuti acara hari ini. Baik dari Jawa Barat ataupun dari luar Jawa Barat ya, mengikuti acara hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk link absensi, saya kirim kembali ya via kolom chat. Dan untuk pengisian link absensi, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, karena itu langsung nyambung ke e-sertifikat. Jadi untuk namanya dan gelarnya mohon diperhatikan. Sudah muncul ya di kolom chat, bisa terlihat untuk absensinya ya Bapak Ibu. Baik,
Untuk itu saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sedikit pantun untuk hari ini. Burung irian, burung cendrawasih. Biasanya kita temui di tanah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan Zoom, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Izin live, Ibu. Terima kasih. Dan kita sih tahu apa yang